Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Ivan Saputra dari Prodi Teknik Mesin Universitas Nusa Putra angkatan 2021 dengan NIM 2021011049. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi ke-14 pada teknik pengukuran, yaitu pembahasan mengenai resistor, teman-teman. Nah, adapun pembahasan kali ini berdasarkan pada sumber-sumber yang telah saya cantumkan pada deskripsi video di bawah ini. Nah, tahu gak teman-teman bahwasanya elektronika ini merupakan salah satu bidang ilmu yang memiliki peran penting pada zaman berkembangnya di saat ini. Adapun pengenalan terhadap komponen elektronika ini seperti resistor merupakan piranti untuk menahan arus daya ataupun resistansinya, teman-teman. Nah, namun sebelum kita bahas lebih lanjut tentang komponen dasar elektronika, eh, pada pada komponen dasar elektronika ada baiknya kita tahu dulu jenis-jenis komponen elektronika berdasarkan pada butuh atau tidaknya sebuah alus listrik dalam bekerjanya, teman-teman. Nah, dalam bidang elektronika dikenal dua jenis komponen yang dikelompokkan berdasarkan kriteria di atas. Nah, dua macam kom dua dua macam komponen ini adalah komponen aktif dan komponen pasif, yang dimana dua macam komponen elektronika yang akan kita pelajari dan dalam dasar elektronika dan memang selalu ada dalam setiap rangkaian elektronika ini, teman-teman. Nah, untuk komponen aktif itu sendiri adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus listrik agar dapat bekerja dalam rangkaian elektronika. Contoh pada komponen aktif ini adalah transistor dan IC, juga lampu tabung, teman-teman. Nah, dan juga besaran arus panjangnya itu bisa juga berbeda-beda untuk setiap komponen-komponennya. Sedangkan yang namanya komponen pasif adalah kebalikan daripada komponen aktif ini, yaitu komponen elektronika yang bekerja tanpa memerlukan sebuah arus listrik. Contoh daripada komponen pasif ini adalah resistor, kapasitor, trafo, dioda, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, dalam dasar elektronika, penggunaan kedua jenis komponen ini hampir selalu digunakan bersama-sama tentunya, kecuali nih ya, dalam rangkaian pasif yang hanya menggunakan komponen-komponen pasif saja, seperti misalnya rangkaian Baxendale pasif, Tavis pasif, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk IC, integrated circuit, adalah gabungan dari sebuah komponen aktif dan pasif yang dimana disusun menjadi sebuah rangkaian elektronika dan diperkecil untuk fisiknya, teman-teman. Nah, namun pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas atau yang akan kita kupas adalah mengenai komponen yang pasifnya saja, yaitu seperti judulnya adalah resistor, teman-teman. Nah, untuk pengertian resistor itu sendiri adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat ataupun membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronika, teman-teman. Nah, resistor ini juga termasuk komponen pasif pada rangkaian elektronika seperti yang telah disebutkan di atas. Nah, sebagaimana fungsi resistor yang sesuai dengan namanya bersifat resistensif dan termasuk salah satu komponen elektronika dalam kategori komponen pasif. Ya, nah, dan suatu nilai dan satuan ataupun nilai resistensi ataupun suatu resistor ini disebut juga dengan namanya ohm dan dilambangkan dengan lambang omega, teman-teman. Dan hukum ohm ini menyatakan bahwa resistensi ini berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir melaluinya. Nah, selain itu juga nilai resistensi ataupun ohm resistor ini memiliki nilai yang lain seperti toleransi, kapasitas daya yang mampu melewatkannya. Jadi bukan hanya ohm saja. Nah, semua nilai yang berkaitan dengan resistor tersebut penting untuk kita ketahui dalam rancangan suatu rangkaian elektronika tentunya. Oleh karena itu, pabrikan resistor selalu memancantumkan dalam kemasan resistor tersebut, teman-teman, agar nantinya mudah diketahui ataupun mudah untuk ditafsirkan, teman-teman. Adapun fungsi daripada sebuah resistor itu sendiri adalah sebagaimana fungsinya. Resistor sebagai fungsi pembagi arus, resistor sebagai fungsi penurunan tegangan, resistor sebagai pembagi tegangan, dan juga resistor sebagai penghambat aliran arus listrik, teman-teman, seperti penjelasannya. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan resistor berdasarkan pada bahannya. Berdasarkan pada nilainya.
Ada yang dinamakan resistor linear, non-linear, dan resistor variabel. Kalau berdasarkan pada bentuknya, ada juga yang dinamakan dengan silinder SM di Wiremon. Nah, kalau berdasarkan pada bahannya, resistor karbon dan metafilm ini yang paling banyak digunakan. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan kawat atau PET dan juga SMD. Nah, untuk resistor linear ini adalah resistor yang nilai hambatannya tetap makin besar bentuk fisiknya, makin besar juga pula daya resistor tersebut, teman-teman. Semakin besar nilai dayanya, semakin tinggi juga suhu yang diterima resistor tersebut. Nah, kemudian resistor bahan gulung kawat pasti lebih besar bentuk dan nilai dayanya dibandingkan resistor dari bahan karbon. Nah, kemudian kalau resistor untuk non-linear ini adalah resistor yang nilai hambatannya itu berubah-ubah, teman-teman. Jadi karena faktor biasanya kendalanya itu karena faktor lingkungan ataupun karena eksternal cahaya dan suhu. Seperti yang akan saya jelaskan di bawah, ada yang dinamakan dengan petisi pasif, yaitu petisi pasif ini adalah nilai hambatan yang terpengaruh oleh perubahan suhu. Makin tinggi suhu yang dipengaruhinya, makin besar juga nilai hambatannya, teman-teman. Kemudian berbanding terbalik pada NTC negatif. Nah, untuk NTC negatif adalah nilai hambatannya itu terpengaruh oleh perubahan suhu. Makin tinggi suhu yang mempengaruhinya, makin kecil nilai hambatannya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adanya makan dengan LDR link dependent resistor. Nah, untuk LDR ini adalah nilai hambatannya itu terpengaruh oleh sebuah perubahan intensitas cahaya yang mengenainya, teman-teman. Di mana makin besar intensitas cahaya yang mengenainya, makin kecil juga nilai hambatannya ataupun nilai ohmnya itu, teman-teman. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan dengan resistor variabel. Nah, untuk resistor variabel ini di mana resistor ini nilai resistensinya dapat diubah-ubah dengan cara memutar poros dengan menggunakan tangan dan juga bisa menggunakan obeng. Nah, sehingga nilai resistensinya itu dapat kita tetapkan sesuai dengan kebutuhan tersebut ataupun sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Nah, kemudian ada juga yang dimakan dengan potensiometer. Nah, untuk potensiometer ini merupakan jenis variabel resistor yang nilai resistensinya itu dapat diubah-ubah dengan cara memutar porosnya melalui tuas yang terdapat pada potensiometer tersebut. Nah, nilai resistensi potensiometer ini biasanya tertulis di badan potensiometer dalam bentuk kode angka, teman-teman. Nanti kalau teman-teman semua mau cek ada angka, nah itu tertulis kode potensiometer. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan rostat. Nah, untuk rostat ini adalah merupakan jenis variabel resistor yang dimana beroperasi pada koneksi dari arus yang tinggi. Rostat ini terbuat dari alilitan kawat resistif dan pengaturan nilai resistnya itu dilakukan dengan penyapu dan bergerak pada bagian atas steroid. Nah, resistor preset atau resistor ataupun sering juga disebut dengan timer potential adalah jenis variabel resistor yang berfungsi untuk potensiometer. Nah, namun tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil dan tidak memiliki tuas, teman-teman. Itulah yang membedakannya. Ukurannya kecil dan tidak memiliki tuas. Untuk mengatur nilai resistensinya itu dibutuhkan alat bantu seperti obeng kecil ataupun dapat diputar melalui porosnya, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, mungkin pembahasan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk yang telah menonton. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.